Shalom. Selamat pagi yang cerah. Mari kita siapkan hati untuk menyambut ibadah pada pagi hari ini. Percaya bahwa anugerah Tuhan itu, penyataan Tuhan itu ada di setiap hari. Hadirmu di hidupku.
Saudara bisa bangkit diri, tampilkan Kevin. Salam 3S kita, ya. Salam 3S, Shalom. Orang bersemangat sekali lagi, salam 3S, Shalom, sehat, sukses. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk, puji Tuhan, saudaraku. Ya, sekali lagi bahwa Shalom itu kita punya. Saudara boleh catat ayatnya, ya, bahwa damai sejahtera itu diberikan untuk kita semua. Sehat, Tuhan akan berikan kesehatan, kesembuhan dalam kehidupan kita. Dan kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, itu bagian kita. Amin. Kegagalan bukan bagian kita. Tuhan sudah siapkan ini buat kita. Amin. Shalom 3S. Shalom, sehat, sukses. Salam 3S, ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, keluarga Bapak Amin ada di tempat ini. Shalom, Pak Amin, Bu Taci. Juga ada Thomas yang sedang bersuka cita hari ini, ya. Puji Tuhan, ya. Congrats ya buat baby born. Luar biasa udah jadi bapak, ya. Puji Tuhan. Saudaraku, banyak masalah yang kita hadapi di bumi ini, ya, saudaraku, ya. Dan hari-hari ini kita bisa bernafas dengan lega, ya. Meskipun sekarang anjuran pemerintah harus pakai masker lagi kalau dalam ruangan, tapi nggak masalah, ya. Ya, kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu di awal-awal pandemi 2020, ya, kalau di Indonesia masuknya kemudian 2021 itu sangat mengerikan. Tiap-tiap hari ada yung. Mungkin saudara dengar, ya, yang berusaha juga di toko, di pasar sempat tutup, dan wah, mengerikan. Dan setiap saat kita dengar kabar yang membuat kita cemas, khawatir, ya, karena banyak orang meninggal. Dibilang percaya kejadiannya kayak gitu, nggak percaya kejadiannya kayak gitu, ya. Ada pengusaha di Kota Sukabumi ini, kebetulan juga itu kerabat, saya panggilnya mungkin dua pengusaha ini. Satu pergi vacation, ya, tahun yang lalu karena mungkin udah nggak tahan gitu, ya, orang kaya, pengusaha pulang dari Bali, ya, terkena COVID, ya. Nggak apa-apa, sehat, tiba-tiba masuk ICU, kemudian suaminya ikutan, dan di hari yang sama dua-duanya meninggal. Wah, rasanya gimana gitu, ya. Kemudian ada juga keluarga dari mami saya, ya, Ibu Teddy, ya, yang pernah kenal sama Ibu Teddy, ya, orangnya segar, kemudian dia tertib soal makanan, ya, hidupnya sehat lah gitu, ya. Dia punya juga orang-orang yang mengerti gizi, dia selalu ikuti nasihatnya, tapi benar-benar kena COVID dan meninggal. Itu kabar-kabar sangat mencemaskan, ya. Oleh sebab itu berapapun orang-orang pada waktu itu punya uang yang banyak, ya, uang segede gaban, segede pintu, ya, seolah-olah nggak ada artinya untuk melindungi diri. Orang berlomba-lomba untuk stop obat antivirus, ya, padahal itu nggak match katanya, orang-orang bilang zinc lah segala macam, kemudian antigen, oksigen, orang-orang pada nyetok kayak gituan, ya. Mungkin saudara pasti ingat, ya, wah, oksigen habis di mana-mana karena begitu orang terkena COVID pada waktu itu dan sesak napas, kalau nggak dikasih oksigen lewat meninggal, ya. Jadi itu suasananya mengerikan, orang-orang pada nyetok, ya. Tapi yang lucunya di tengah-tengah seperti itu, kalau nggak salah tahun kemarin, ya, itu ada perusahaan yang meraup keuntungan karena gosip, karena katanya kalau minum itu, termasuk saya juga nyetok, ya, di rumah, tapi nggak terlalu banyak karena harganya mahal, itu bisa terbebas dari COVID, atau virus-virus COVID itu mati. Saya sebut brand, nggak apa-apa, ya, susu beruang. Pernah dengar nggak? Wah, saudaraku, harganya dari harga ciceng, ya, 8.500 lah, ya, kurang lebih, ya. Itu mencuat sampai saya ngikutin itu sampai 25.000 per piece. Dan di supermarket besar ketika rame itu di mana-mana kosong. Saya juga lihat di warung-warung kosong, di supermarket yang ada di Sukabumi kosong, di yang supermarket besar yang big supermarket itu juga kosong ada, tapi satu hari bisa habis stoknya. Bisa di harga 17.500, orang bisa borong sebanyak-banyaknya. Wah, saya bilang ini
perusahaan ya bisa untungnya luar biasa berkali-kali lipat nih. Kalau saya yang punya perusahaan langsung kaya banget ya. Padahal itu susu beruang itu, ini lucu-lucuan aja ya, meme ya disebutnya. Aneh loh saudaraku. Ya, susu itu dalamnya susu apa? Susu sapi, tapi capnya susu beruang. Nggak match. Mau juga kan sapi gambarnya ini susu beruang. Terus capnya susu beruang, dalamnya susu sapi. Saudara pernah lihat iklan nggak? Nah, ada apa yang masuk? Naga. Jadi mungkin karena perpaduan antara sapi, beruang dan naga sehingga virus-virus itu bisa mati ya. Itu meme aja ya sebenarnya. Puji Tuhan ya. Dan saya yakin orang yang punya pabrik ini untung besar pada waktu itu. Tapi sekarang udah kembali normal ya. Kalau nggak salah harganya diangkat pada 1.500 ya per piece gitu sebenarnya. Ya, itu hanya sekedar mengingatkan kita betapa hari-hari itu begitu menakutkan. Sekarang orang-orang udah cuek. Ya. Dan Kemenkes kemarin di akun pribadinya dia memperingati, tapi orang pasti banyak yang nggak sadar dan nggak perhatikan itu. Dia bilang berhati-hati dengan arus libur lebaran dan mudik, karena ada varian baru namanya Octurus. Saudara pernah gitu nggak? Mau tahu gejalanya nggak? Nggak lah ya. Kalau saya kasih tahu nanti saudara, jangan, udahlah ya. Yang penting saya percaya ketika virus itu masih ada, kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Dan kuasa Tuhan itu mampu untuk menghancurkan, untuk melenyapkan virus itu. Amin. Di tahun-tahun 2 tahun yang lalu, saudara, ketika saya ngomong ini, saudara, semuanya jadi perdebatan. Iya, doa, tapi kita harus toksi. Kita harus gini gitu ya. Seolah-olah kayak nggak ada kuasanya. Kami hamba Tuhan suka ngobrol. Waduh, ini dengan keadaan kayak sekarang ya, kita berdoa tuh kayak orang tuh udah nggak pentingin doa. Tapi saya mau ingatkan bahwa kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya lebih tetap berkuasa. Amin. Oleh sebab itu kalau saudara sakit apapun juga berdoa. Shalom, sehat, sukses. Ya, saudara pasti diberikan kesembuhan, kesehatan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Namun bukan hanya soal sakit penyakit aja yang membuat kita nggak tenang, ya. Masalah kehidupan kita, masa depan kita. Kira-kira ada nggak ya masa depan untuk keluarga saya? Ini keadaan kayak gini nih. Masa depan untuk perusahaan saya. Perusahaan-perusahaan begitu hancur, saudara. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan mengcover semuanya. Tapi kenyataannya pada saat ini banyak perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan anak Tuhan, perusahaan-perusahaan yang bukan anak Tuhan, itu pada hancur semua. Ada masa depan enggak? Orang-orang mencari yang namanya ketenangan. Setiap orang, setiap pribadi pasti mencari ketenangan, ya. Oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah Get Calm. Artinya dapatkan ketenangan. Coba bilang sama-sama, dapatkan ketenangan. 1, 2, 3. Dapatkan ketenangan. Kita baca ya ayat pokok kita pada hari ini yang tadi kita nyanyikan dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Terus daripadanya lah keselamatanku. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini dari pengalaman Raja Daud, ya, secara nyata bahwa Daud itu punya kekuasaan, dia punya kekayaan. Dia bilang bukan ketenangan itu bukan terletak di atas kekuasaan dia. Ketika dia punya harta yang melimpah-limpah, kekuasaan, daerah kekuasaan yang luas, bukan di saat dia memiliki kekuasaan itu. Tapi Raja Daud katakan ketika kita dekat pada Allah, ya. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kecemasan, kekacauan, ketidakpastian, ya. Banyak orang mencari ketenangan, ya. Ada yang melalui kekayaan, ada yang melalui popularitas, pencapaian-pencapaian yang ia ingin raih. Padahal Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana caranya memperoleh ketenangan, ya. Nah, sekarang kita akan membahas dari ayat tersebut ya, secara eksposisi saya akan coba
menuraikan dari ayat tersebut bagaimana kita mendapatkan ketenangan. Ya, yang pertama, ayat tadi kan mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang pertama adalah dekat Tuhan. Near God. Sama-sama ucapkan dekat Tuhan. 1, 2, 3. Dekat Tuhan. Jadi di situ dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata hanya berarti nggak ada pilihan lain. Jadi Daud menegaskan hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Jadi bukan dalam hal yang lain, bukan hal kekayaan, kekuasaan. Ya kadang-kadang kan kita bilang gini, wah kalau kita punya uang banyak ya tenang ya rasanya. Enggak, Daud sudah merasakan itu, dia punya uang yang banyak, kekuasaan yang luar biasa. Tapi dia katakan hanya dekat Allah saja. Ya hanya. Nah bicara dekat saudara, ya saudara pernah dengar nggak? Ada orang mengatakan ini, saya tuh orang yang dekat dengan orang nomor 1 di Indonesia. Saya tuh dekat dengan orang nomor 1 di kota Sukabumi, dekat dengan presiden misalnya, dekat dengan wali kota. Ya, statement ini penting. Kenapa? Karena ketika pernyataan ini betul, ya, bahwa orang tersebut punya direct access, punya akses langsung, karena dia dekat sama Jokowi, dia dekat sama wali kota misalnya. Ya kalau saudara yang udah punya perusahaan mungkin ya, kalau dekat sama petinggi-petinggi negara pasti setidaknya punya benefit. Betul nggak Pak Thomas? Betul kan? Walaupun bukan dengan uang ya, bukan misalnya dengan nyogok, tapi dengan punya kedekatan dengan presiden misalnya, atau dengan wali kota, atau dengan petinggi-petinggi lain, itu punya akses-akses tertentu yang membuat kita bisa lebih mudah dalam melakukan segala sesuatu. Ya. Nah, saudara bisa bayangin, kita itu orang yang dekat dengan ownernya heaven and earth. Kita tuh orang yang paling dekat dengan yang punya surga dan bumi. Amin. Itu Tuhan kita, saudara. Saudara bisa kebayang bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Berarti saudara dan saya adalah orang yang spesial. Ya kalau saudara misalnya ada yang kenal nih di sini, kenal dekat ya, bukan kenal kata orang, kenal dekat. Berarti orang yang spesial dengan misalnya saudara kenal dengan presiden. Ada yang kenal dengan presiden? Maksudnya hubungannya bisa telepon langsung, ngobrol. Ada yang dekat? Berarti kalau ada berarti saudara adalah orang yang spesial. Ya. Di negara ini ada sesuatu yang spesial, something spesial. Kita dekat dengan pemilik surga dan bumi ini, dengan Tuhan. Berarti kita adalah orang yang spesial. Amin. Coba bilang sama sebelahnya, kamu adalah orang yang spesial. Ya. Kenapa spesial? Karena kita dekat. Kita harus punya hubungan yang dekat sama pemilik surga dan bumi ini. Ya. Nah dekat dengan Tuhan bukan hanya pengetahuan saja. Jadi kita bukan hanya kata firman Tuhan atau kata kesaksian, oh orang itu dekat tuh sama Tuhan, wah lihat dia diperlakukan luar biasa oleh Tuhan. Ya orang-orang yang dekat sama Tuhan, nanti kita baca ayatnya, kita akan mendapatkan sesuatu yang something special. Jadi Tuhan juga gak cuma ngasih semuanya kemudahan-kemudahan, the goodness of God sama semua orang, enggak, saudara ya. Ini yang kita membahas tentang dekat dengan Tuhan, ya. Jadi dekat dengan Tuhan bukan hanya kata orang, bukan hanya pengetahuan kita saja, tetapi harus menjadi personal experience. Artinya pengalaman pribadi kita dekat dengan Tuhan. Ya, saudaraku ya. Jadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang dinamis. Hubungan pribadi itu relationship. Kalau kita ikuti beberapa pelajaran waktu yang lalu tentang relationship, di dalam relationship itu ada praise and worship, ada prayer, ada read the Bible. Ya, di dalam relationship itu ada kita memuji dan menyembah Tuhan, ada berdoa dan ada membaca Alkitab. Itu yang harus kita tingkatkan dalam tiap-tiap hari. Hubungan pribadi tidak lain, hanya itu yang harus kita pertajam setiap hari. Kita bangun terus relationship kita dengan Tuhan. Praise and worship kita tiap-tiap hari dalam saat teduh, doa kita dan juga membaca Alkitab. Itu harus, saudaraku, tiap-tiap hari.
Kayak kita makan, minum, kita harus seperti itu saudara. Kerohanian kita harus dibangun, relationship kita dengan Tuhan harus dibangun melalui praise and worship, read the Bible, prayer dan read the Bible. Ya, semakin hari semakin dinamis, bergerak maju, nggak stuck, nggak diam, menuju kedekatan yang maksimal, yaitu melekat. Jadi hubungan dengan Tuhan yang paling maksimal itu melekat. Nah, ketika kita melekat, ya ada janji Tuhan yang luar biasa, yang tadi saya sebutkan ya. Nah, kita akan baca dalam Mazmur 63 ayat 8 ya. Hubungan dekat dengan Tuhan yang paling maksimal itu adalah melekat. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jiwaku melekat kepadamu. Coba baca sama-sama. Mazmur 63 ayat 8. Sebelumnya coba. Mazmur 63 ayat 8. Oh, saya salah nyatet nih berarti. Jadi gini, ya saya salah nyatet. Biasanya saya koreksi ya, ayat berapa? Di situ 9. di 9. Coba ayat 9. Nah ini ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ketika jiwa kita melekat sama Tuhan, tangan kanan Tuhan menopang kita. Apa artinya tangan kanan? Tangan kanan bicara umur yang panjang. Ayat lain mengatakan di tangan kanan Tuhan itu ada umur yang panjang, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ketika Tuhan bicara tangan kanan, dia bicara soal umur panjang. Artinya Tuhan menopang kita. Ketika kita dekat, melekat dengan Tuhan, Tuhan menopang kita dengan umur yang panjang. Saudara harus punya umur yang panjang. Kemarin kami bahas di Man Only ya, Pak Aming ya. Umur yang panjang untuk apa? Untuk bisa menikmati semua kemurahan Tuhan. Untuk bisa menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Masa depan yang luar biasa. Dan Tuhan itu jamin buat kita ketika kita melekat sama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu melekat sama Tuhan, maka dia akan menopang kita dengan tangan kanannya. Artinya memberikan umur yang panjang, kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Kemudian ayat lain, Mazmur 91 ayat 14. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadamu. Terus, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Ketika kita melekat sama Tuhan, udah pasti kita kenal Tuhan. Makanya dia akan meluputkan kita dari semua bahaya. Dia akan melindungi kita dari semua ancaman-ancaman. Ancaman apapun juga, termasuk sakit penyakit, dia akan melindungi kita. Amin. Oleh sebab itu kita harus dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasakan ketenangan. Ya, itu yang pertama. Dekat dengan Tuhan, near God, mendapatkan ketenangan. Sama-sama katakan dekat dengan Tuhan. 1, 2, 3. Dekat dengan Itu yang pertama. Yang kedua dari ayat tersebut kita bisa gali adalah be still. Bagaimana kita mendapatkan ketenangan? Be still artinya diam. Ya. Diam bukan berarti saudara tidak berbuat apa-apa. Diam dalam pendekatan bahasa asli itu artinya berdoa dengan suara yang keras. Kenapa kita harus melatih kita berdoa dengan suara yang keras? Ini seru tentang diam. Ya. Nah, sekali waktu Yesus ya bersama dengan murid-muridnya dia naik perahu untuk menjala ikan. Ya. Kemudian di tengah-tengah danau tiba-tiba ada angin yang besar, disebutnya angin sakal. Angin yang sangat besar dan hampir menenggelamkan perahu itu. Dan ketika perahu itu hampir tenggelam, Yesus enak-enak aja, dia ada di buritan kapal, di bawah di kamar gitu ya. Dia lagi tiduran aja, ini murid-muridnya, wah Yesus, guru, kami hampir tenggelam. Mereka nggak berteriak ini, guru, ya ayo tolong buat sesuatu. Enggak, dia ngebangunin mungkin untuk menyelamatin dan sebagainya ya. Tetapi ketika Yesus bangun ya, dalam bahasa Jermannya sambil lulugu gitu ya. Aduh, mungkin kecak-kecak mata, ada apa sih? Dengan santai ya. Wah lagi, ada apa sih? Kita ambil tenggelam, tolong. Ya. Terus gurunya naik ke atas, dia bilang, oh ada angin besar. Gitu. Dia santai, pembawaannya Tuhan Yesus santai. Ya.
Terus dia berteriak. Dia menghardik angin. Menghardik itu suara yang keras. Makanya kalau kita lihat dari bahasa aslinya, diam ini berdoa dengan suara yang keras. Dia menghardik angin itu, dia katakan, diam, tenanglah. Maka terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tiba-tiba angin yang besar itu saudara. Diam dan menjadi tenang. Tiba-tiba tenang saudara. Nah saudaraku, kita baca dulu ya. Markus 4 ayat 39. Ya, sama-sama baca. 1, 2, 3. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Pakai sekali lagi, teduh sekali. Kalau saudara lihat danau ya, teduh gitu. Itu kayak nggak ada apa-apa. Setelah Yesus berdoa. Jadi ketika kita menghadapi tekanan, ya, masalah dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita berdoa dan perintahkan roh kekacauan, roh kecemasan, roh-roh yang membuat kita menjadi takut, roh ketakutan pergi di dalam nama Yesus. Ya, dan saudara punya otoritas untuk itu, saudara. Jadi jangan cuma cicing wae. Diam di sini bukan artinya cicing. Tidak, melakukan sesuatu. Artinya dalam bahasa Ibrani itu adalah berdoa dengan suara yang tegas, menghardik, diam, tenang. Kalau saudara menghadapi situasi yang mengacaukan kehidupan saudara, di dalam rumah tangga saudara, di dalam keuangan saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam hal apapun juga, hardik, diam, tenanglah. Tapi jangan kalau lagi misalnya berselisih paham dengan suami istri, saudara jangan diam, ya, jangan kayak gitu ya. Itu pertambahan nanti bertambah kacau ya. Maksudnya rohnya diusir. Roh-roh ketakutan, roh-roh kecemasan, roh-roh yang membuat kekacauan itu diusir. Diam, tenanglah. Maka saya yakin, saya percaya firman Tuhan katakan semuanya akan menjadi teduh kembali. Amin. Amin. Karena kita merasakan dekat dengan Tuhan. Dan ketika dekat dengan Tuhan dengan cara diam, dengan cara berdoa, dengan suara yang keras, Tuhan akan memberikan ketenangan. Amin. Saudara punya masalah nggak sehari ini? Pasti ada. Kalau yang bilang enggak, nggak mungkin. Coba saudara bayangkan masalah saudara saat ini. Coba tutup matanya. Tutup matanya. Masalah saudara ya, jangan masalah orang lain. Hitungan yang ketiga sama-sama katakan diam, tenanglah. 1, 2, 3. Diam, tenanglah. Kok nggak pada teriak? Hitungan ketiga, katakan diam, tenanglah ya. Saudara bayangkan dulu masalah-masalah kekacauan yang ada di sekitar saudara. Kita sama-sama katakan diam, tenanglah ya. 1, 2, 3. Diam, tenanglah. Oke. Ya, ini bukan cuma praktekan, tetapi ketika saudara mendeklarkan ini, meneriakkan, menghardik itu, maka semua persoalan itu akan menjadi tenang. Amin. Ya, be still, dekat dengan Tuhan, dengan cara diam. Kita akan merasakan ketenangan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, itu yang kedua tadi. Yang ketiga adalah there is God. Ada Tuhan. Ya. Suatu hari ini berbeda cerita, tapi hampir sama ceritanya dengan yang tadi ya, story yang contoh yang di atas tadi ada angin ribut. Nah, suatu hari murid-murid Yesus juga sedang ada di danau, ya. Kemudian di tengah-tengah itu, waktu mereka belum merapat, ya, tiba-tiba ada angin yang besar, sama seperti itu, tapi berbeda. Bedanya gini, kapal itu hampir tenggelam, dan perbedaannya gini, Tuhan Yesus nggak ada di kapal itu, Tuhan Yesus ada di darat, tapi Tuhan Yesus melihat. Ya, ini berbeda cerita. Dia melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia menghampiri perahu murid-muridnya. Dengan cara apa? Jalan di atas air. Ya, kalau tadi kan cerita yang pertama Tuhan Yesus ada di buritan kapal. Ini ada di pinggir, ya, di pinggir danau. Dan dia menghampiri murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus datang, lucunya gini, saudara, murid-muridnya ketakutan loh, saudara. Karena dipikir itu ada hantu. Jadi ketika situasi
pewahyuannya untuk kita semua. Ketika situasi kacau dan sebagainya, ya saudara, yang menghampiri kehidupan kita ya, kadang-kadang kita tidak bisa melihat there is God. Kita kadang-kadang kita nggak bisa melihat ada Tuhan sebetulnya, gitu. Ini murid-muridnya loh, orang yang dekat sama Tuhan. Lagi keadaan kacau kayak gitu, perahunya hampir tenggelam, Tuhan Yesus datang bukan disambut, tetapi ada hantu. Ya, kita akan baca ya. Markus 6 ayat 50. Markus 6 ayat 50. Coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Di ayat lain mengatakan mereka sangat ketakutan. Terus, tetapi segera ia berkata kepada mereka. Ini Tuhan yang bilang, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Jadi ketika kecemasan, ya pewahyuan untuk kita. Ketika kecemasan itu datang, kesulitan hidup itu datang, hal-hal yang sangat membuat hati kita resah dan gelisah. Kadang-kadang kita nggak lihat Tuhan dekat kita. Makanya firman Tuhan pada hari ini menegaskan kepada kita, there is God, ada Tuhan. Kadang-kadang kita jadi takut karena kita merasa sendiri. Merasa sendiri. Saudara pernah ngalamin ya merasa sendiri? Lagi kacau, keuangan lagi kacau, usaha lagi bangkrut, ya, lagi sakit. Saudara gak punya siapa-siapa. Saudara punya Tuhan. Ada Tuhan. Ya. Dan ketika ada Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan. Ya, Tuhan di sini dikatakan tadi apa? Dikatakan tenanglah, aku ini jangan takut. Ya, Tuhan katakan ketika kita menghadapi kekacauan, ketika kita menghadapi hal-hal yang menakutkan kehidupan kita, ingat kita punya Tuhan, ada Tuhan, there is God. Dan ketika kita percaya kita ada Tuhan, maka kita punya iman yang luar biasa, maka Tuhan akan memberikan ketenangan. Ya, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kegelapan dunia ini, saudara, ya kenyataannya memang seperti itu. Ya, susah duit sekarang kalau yang usaha ya. Saudara tanya deh sama pengusaha-pengusaha besar, pengusaha kecil, sekarang susah duit. Ya, orang lebih krimpen, istilah omah zaman dulu. Krimpen tuh bukan pelit ya, tapi nggak terlalu banyak beli sesuatu yang nggak perlu lah. Ya, itu berhati-hati. Pengusaha juga kayak gitu. Ya, kalau bisa savingnya lebih besar daripada pengeluaran. Ya, itu supaya bisa mengelola keuangan dengan baik. Ya. Saudaraku, jadi ketika kita menghadapi satu ketakutan-ketakutan yang membuat kita menjadi gelisah, resah, keuangan kita, hubungan kita, saudaraku, ya ingat ada Tuhan. Ya, Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya menjadi tenang. Memang kenyataannya seperti itu kalau kita lihat dunia sekarang, politik, perekonomian secara nasional, saudara. Kenyataannya memang seperti itu, saudara. Tetapi kenyataan itu harus tunduk kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada Tuhan. Dia akan membuat segala sesuatunya berubah dan menjadi tenang. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Jadi ketiga hal ini yang membuat kita tenang. Yang pertama tadi apa? Dekat dengan Tuhan. Yang kedua, be still, diam, menjadi tenang. Yang ketiga, ya, ada Tuhan. Diam yang kedua. Yang ketiga tadi, ada Tuhan. Ya, amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita dan kita boleh mendapatkan Bapa
terasa kau bisa badai bergelora. Gitu ya, berhubungan dengan firman Tuhan yang tadi disampaikan Bapak Gembala. Saya teringat satu ayat di 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa, saudara. Oleh sebab itu, biar kita harus menguasai diri kita. Saya kemarin nganter mama saya sama adik saya juga ya, sama suami saya ke rumah sakit karena ada penumpukan cairan di jantung. Ya, ketenangan itu didapat dari Tuhan. Tapi saya nggak cerita tentang mama saya saat ini karena saya percaya Tuhan tolong mama saya ya. Tetapi kemarin waktu kami masuk ke IGD, saudara, ada satu kejadian yang buat saya itu mencekam. Ya, adik saya juga ada di situ. Karena ada seorang bayi yang tiba-tiba kejang, ya kan kalau di IGD banyak orang gitu ya. Tiba-tiba waktu saya mau masuk gitu sama mama saya, itu melewati satu koridor, terus begitu tiba-tiba timbul kepanikan karena sang ayah, ini bantu anak saya katanya, ini oksigen, ya suasana heboh di IGD seperti itu. Ternyata anaknya kejang, mamahnya menjerit-jerit, saudara, menjerit-jerit gitu. Ayahnya udah nyebut-nyebut gitu ya, pokoknya suasana panik. Dan saya merasakan ketika saya melangkah melewati koridor itu, ini mencekam, ada suasana maut ya saudara. Saat itu saya cuma bisa berdoa, dalam nama Yesus gitu ya. Terus sampai nggak sadar ya, saya terus bahasa roh gitu. Terus ya doa dalam hati, karena itu mencekam. Yang lain udah nggak bisa apa, yang lain pada merumun ngeliatin, masuk kata suster-susternya. Saya cuma berdoa belah sini, waktu masuk ruangan gitu. Nggak lama semua keadaan jadi tenang, gitu ya. Nama Yesus. Terus akhirnya bisa diatasi. Ternyata saudara ya, ketika kita panik, kita nggak bisa berpikir apa-apa, saudara. Itu aja yang tim medis mengatakan, ibu harus tenang, ibu harus tenang. Gitu. Saya sendiri yang waktu itu bukan anak saya kan gitu, tapi merasakan suasana kematian, saudara. Itu yang bisa diatasi. Saya cuma bisa doa, Tuhan gitu ya, bahasa terus dan semua ini jadi tenang. Itu salah satu yang saya rasakan ya saudara. Oleh sebab itu saya sangat percaya firman Tuhan hari ini juga buat saudara semua, apapun yang masalah saudara sedang hadapi, don't panic, get calm ya. Semua harus dihadapi dengan tenang karena ada Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan menjalankan persamahan dan mengumpulkan persepuluhan. Persembahan dijalankan satu kali, berikan yang terbaik. Aku tidak
kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak buat janji firman Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya, kami juga akan memberitakan kepada banyak orang supaya mereka juga merasakan ketenangan yang seperti kami rasakan. Hamba berdoa untuk setiap persepuluhan, persembahan, dan juga persepuluhan yang diberikan pada hari ini. Tuhan berkati sesuai dengan firman Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Dan juga hamba berdoa untuk teman-teman kami yang gak ada hadir pada hari ini Tuhan Yesus, semoga mereka dalam keadaan sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang dalam keadaan permasalahan dalam keluarga, dalam masalah-masalah dalam pekerjaan mereka, Tuhan berikan jalan keluar, karena Kau adalah sumber pertolongan kami, sumber berkat kami, dan Tuhan adalah Allah yang hidup yang pasti akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Dan sehingga ketika kami minggu depan berkumpul, kami bisa mendengar kesaksian tentang Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami secara khusus berdoa untuk anak-anakmu yang keadaan sakit Tuhan Yesus pada saat ini Bapak, untuk Mami Ina Tuhan Yesus, Engkau akan sembuhkan jantungnya, berikan kenormalan lagi di dalam nama Yesus Kristus. Semua cairan-cairan yang menghambat di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan berikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk Ibu Leni yang belum bisa bangun pada hari ini Bapak. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat dia. Di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi buat Ibu Leni. Kami juga berdoa untuk Tante Wawah. Di dalam nama Yesus Kristus, biar Kau akan berikan kekuatan kesehatan, sehingga Tante Wawah Tuhan Yesus bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan kami dalam ibadah, bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami semua yang datang pada hari ini sudah mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami akan terbang bagaikan Raja Wali menghadapi semua masalah yang ada, karena Kau adalah Tuhan kami yang luar biasa. Dan kami juga menjadi orang-orang yang dahsyat yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang suruhmu terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan mengangkat pujian. Di saat badai bergelora,
Selamat pulang jemaat Kalvari. Happy Sunday. Jesus bless you.